Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan video kali ini kita akan membahas sebuah kisah inspiratif, kisah yang mengandung hikmah tentang seorang ahli ibadah dan daging yang dicuri burung. Imam Abu Naim Al-Asfahani dalam kitab Hilyatul Awliya mengungkapkan kisah menarik tentang seorang ahli ibadah yang bernama Shiblul Madari. Sosok ini tergolong misterius karena Imam Abu Naim tidak menjelaskan secara rinci riwayat hidupnya. Beliau hanya menyebutkan bahwa Shiblul Madari termasuk dalam golongan an-nusa wal ubadat, atau orang-orang yang solih dan ahli ibadah. Kesalehan Shiblul Madari memang tidak diragukan. Namun demikian, sebagai manusia biasa, Shiblul masih memiliki keinginan untuk menikmati makanan yang lezat. Salah satunya keinginannya untuk memakan daging. Suatu ketika, beliau membeli daging dan membawanya pulang. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba seekor burung pemangsa terbang mendekat dan mencuri daging tersebut. Tentu saja beliau sangat terkejut. Namun demikian, ia tidak memilih pulang ke rumah dan menggerutu, tetapi kembali ke masjid untuk berpuasa. Di tempat lain, setelah mencuri daging miliknya, burung tersebut bertemu dengan burung lain dan terlibat dalam perkelahian sengit memperebutkan daging tersebut. Kebetulan perkelahian terjadi di dekat rumah Shiblul, hingga akhirnya daging tersebut terlepas dari cengkraman burung dan jatuh tepat di depan istrinya. Melihat daging yang tergeletak di sana, sang istri mengambilnya dan kemudian memasak. Menjelang sore hari ketika langit mulai menjingga dan waktu maghrib segera tiba, Shiblul pulang ke rumahnya untuk berbuka puasa. Sesampai di rumah, istrinya menyuguhkan daging yang telah dimasak. "Dari mana kau dapatkan daging ini?" tanya Shiblul kepada istri. Sang istri pun menjawab apa adanya, bahwa sebelumnya ada burung yang berkelahi di atas rumah. Mereka berkelahi memperebutkan daging ini. Lalu daging ini jatuh di hadapanku. Aku pun mengambil dan memasak, ucap sang istri. Mendengar cerita itu, kemudian Shiblul menangis sembari berujar, "Alhamdulillahilladzi lam yansa Shibla wa in kana Shiblun yansahu." Yang artinya, segala puji untuk Allah yang tidak melupakan Shiblul, meskipun Shiblul seringkali melupakan. Sahabatku rahimakumullah, demikian sikap Shiblul Madari ketika berhadapan dengan situasi yang bisa dianggapnya sebagai musibah. Dia tidak memilih untuk marah dan menggerutu burung yang mencuri dagingnya. Tidak juga pulang dengan rasa kesal. Shiblul memilih untuk berpuasa dan menghabiskan waktunya di masjid. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan dan kedalaman cara pandang Shiblul. Shiblul Madari memiliki opsi ibadah sebagai respons atas peristiwa tersebut. Ia sadar bahwa nikmat Allah yang didapatnya sudah begitu banyak, sehingga tidak pantas baginya untuk marah
atau mempersoalkan kejadian yang dianggap sepele ini. Oleh karena itu, ia memilih untuk merespon kejadian tersebut dengan berpuasa, menyerahkan segalanya kepada Sang Pemberi nikmat. Baginya peristiwa itu adalah bentuk lain dari cara bersyukur. Ia pernah berkata, sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, asyukru at-tawadu, syukur adalah kerendahan hati, yaitu kesadaran penuh bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keluasan persepsi, Syibhlul Madari mengubah musibah menjadi ibadah. Ia memasrahkan dirinya kepada Allah, tidak memaksakan kehendak, menghakdir atau mengeluh yang berlebihan. Musibah membuatnya beribadah. Ia menerapkan syukur secara aktual, sebagaimana yang dikatakan Imam Junaid Al-Baghdadi, bahwa dimensi penting dari syukur adalah tidak bermaksiat atau menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan, sedangkan semua hal berasal darinya, termasuk keinginan untuk bersyukur. Imam Junaid Al-Baghdadi mengatakan, sebagaimana yang telah dikutip oleh Syekh Mustafa Al-Arusi dalam Nata'ij Al-Afkar Al-Qudsiyah Bisyah Ar-Risalah Al-Qusairiyah. Artinya, syukur adalah tidak bermaksiat kepada Allah dengan menggunakan nikmat-nikmatnya. Atas dasar ini, Syibhlul Madari berserah diri, merendahkan hati dan pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebanyak apapun manusia bersyukur, tidak mungkin menyamai anugerah yang Allah telah berikan. Jangankan menyamai, menghampiri saja tidak. Bahkan kata hampir itu sendiri masih terlalu tinggi untuk digunakan. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku beriman yang dirahmati Allah, dari cerita tersebut hendaknya jadi pelajaran penting dalam hidup kita untuk selalu bertawakal, bertawadhu, berserah diri, berpositif thinking pada segala hal yang telah Allah tetapkan kepada kita. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.